Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat. Yang pertama, terdapat asas wilayah atau teritorial. Asas ini merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang berarti peraturan perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetbook Farfafeh yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Rumusan pasal 2 KUHP menyebutkan frasa di Indonesia, namun tidak merincikan secara spesifik. Rincian mengenai hal tersebut diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menyebutkan wilayah Indonesia mencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang berada di atasnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru atau nasional, yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan yang pertama, tindak pidana di wilayah NKRI, yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia, dan yang ketiga, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau di kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Contohnya, kasus pada tahun 2019, 2 warga Singapura menyelundupkan ratusan ribu benih lobster senilai puluhan miliar ke Indonesia. Mereka ditangkap oleh polisi Jambi atas tuduhan mereka di Pengadilan Negeri Jambi. Mereka dituduh mengangkut atau mengedarkan ikan dan jenis ikan lainnya di luar wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, dan ditangkap berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Jadi, sesuai asas teritorial, seorang warga negara Singapura tersebut divonis di Indonesia karena melakukan tindakan pidana melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Asas nasional aktif. Asas nasional aktif disebut juga dengan asas personalitas, yang berarti perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun ia berada, termasuk juga di luar wilayah negaranya. Tegasnya, asas ini dikaitkan dengan orangnya atau warga negara tanpa mempersoalkan dimanapun ia berada. Asas ini hanya berlaku apabila perbuatan yang dilakukan di negara lain menurut hukum nasional negara tersebut juga merupakan suatu tindak pidana. Misalnya, korupsi. Jika seorang WNI melakukan tindak pidana korupsi di Singapura, maka ia juga dapat dituntut baik oleh pemerintah Singapura maupun oleh pemerintah Indonesia, karena korupsi merupakan tindak pidana di kedua negara tersebut. Sebaliknya, asas nasional aktif ini tidak dapat berlaku jika perbuatan yang dilakukan menurut hukum negara asalnya adalah tindak pidana, sedangkan menurut hukum negara tempat tersebut dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana. Contohnya, pernikahan sesama jenis. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tentu tidak diakui dan dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu. Namun, jika seorang WNI menikah sesama jenis di Kanada di mana pernikahan tersebut sah menurut hukum setempat, ia tidak bisa dituntut berdasarkan hukum Indonesia. Intinya, jika suatu perbuatan sah atau tidak dianggap tindak pidana di negara tempat dilakukan, maka asas nasional aktif ini tidak dapat diterapkan. Di asas nasional aktif terdapat pasal 6 KUHP, yakni berlakunya pasal 5 ayat 1 kedua dibatasi sedemikian rupa hingga tidak dijatuhi pidana mati. Jika menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati. Pasal 6 KUHP menjelaskan tentang pemberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan pidana di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas aktifnya pada pasal 6 KUHP menerapkan asas personalitas aktif, yaitu asas yang memungkinkan
suatu negara memberlakukan hukum pidana terhadap warga negaranya yang melakukan tindakan pidana di luar wilayah negara tersebut. Asas nasional aktif juga diatur dalam pasal 8 KUHP nasional. Berikut bunyi pasal 8 KUHP nasional. Pasal 8 ayat 1 berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maksud dari ayat 1 ini yaitu hukum pidana Indonesia tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Artinya, jika seorang WNI melakukan kejahatan di luar negeri, masih bisa diproses berdasarkan hukum Indonesia. Pasal 8 ayat 2 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Pasal 8 ayat 2 ini menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat 1 hanya berlaku jika tindakan yang dilakukan oleh seorang WNI juga dianggap sebagai tindak pidana di negara tempat kejadian. Jadi, jika seorang WNI melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan ini tidak dianggap sebagai tindak pidana, maka hukum Indonesia tidak bisa menuntutnya. Pasal 8 ayat 3 berbunyi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Pada pasal 8 ayat 3 ini menjelaskan bahwa ada pengecualian terhadap ayat 1, yaitu jika tindak pidana yang dilakukan hanya dikenai sanksi denda kategori 3 ataupun denda ringan, maka hukum pidana Indonesia tidak akan berlaku. Pasal 8 ayat 4 berbunyi, penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan, sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Pada pasal 8 ayat 4 ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang telah berganti kewarganegaraan setelah melakukan tindak pidana, Indonesia tetap bisa menuntutnya selama perbuatan tersebut juga dianggap sebagai tindak pidana di negara tempat kejadian. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku lolos dari tanggung jawab hukum hanya karena mengganti kewarganegaraannya. Pasal 8 ayat 5 berbunyi, warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Nah, maksud dari pasal 8 ayat 5 ini yaitu seorang WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak bisa dijatuhi hukuman mati di Indonesia jika negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap sistem hukum negara lain. Pada pasal 8 ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri dengan beberapa batasan tertentu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai asas nasional aktif. Kemudian yang ketiga ada asas nasional pasif. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana berlaku bagi siapapun yang melanggar kepentingan suatu negara. Meskipun pelanggaran terjadi di luar wilayah negara dan tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Asas ini berlandaskan pada prinsip Interes Republica quod common conservatur yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan nasional tanpa melihat siapa dan di mana pelanggaran tersebut dilakukan. Sebagai contohnya terdapat pada kasus Munir, seorang aktivis HAM Indonesia yang meninggal karena diracun arsenik saat melakukan penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. Munir meninggal saat berada di langit Romania. Lalu bagaimana penerapan asas nasional pasif pada kasus Munir tersebut? Karena Munir adalah seorang warga negara Indonesia dan menjadi korban tindak pidana, maka hukum pidana di Indonesia dapat diberlakukan untuk mengadili pelaku meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Akhirnya kasus ini diselidiki di Indonesia dan beberapa pihak telah dihukum. Dalam asas nasional pasif yang diatur dalam beberapa pasal, salah satunya pasal 4 KUHP yang menjelaskan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Ada juga pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau sebagian daerah di Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon. Nah, seperti apa sih surat tersebut? Itu dikeluarkan mengikuti surat asli, atau surat tersebut menggunakan surat yang dipalsukan dan seolah-olah asli dan tidak palsu. Lalu dalam pasal 8 KUHP menjelaskan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang ada di luar Indonesia. Terakhir, pasal 5 KUHP nasional. Pada pasal 5, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, b. martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri, c. mata uang, segel, cap negara, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. D. Perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. E. Keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan. F. Keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan keasetan nasional atau negara Indonesia. G. Keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. H. Kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Terakhir, warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana. Jadi, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri. Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan secara pasti. Pelaku hanya dituntut atas tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pelaku tindak pidana yang dikenai ketentuan ini adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri negara kesatuan Republik Indonesia. Alasan penetapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara oleh negara tempat tindak pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. Asas universal. Asas ini melihat pada suatu tata hukum internasional di mana terlibat kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Namun, bila mana pelaku kejahatan internasional sudah diadili dan dihukum oleh suatu negara, maka negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri dari asas universal, yaitu yang pertama, tidak terikat oleh wilayah. Asas universal menginginkan negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di luar wilayahnya. Yang kedua, penerapan pada kejahatan internasional. Asas ini sering diterapkan untuk kejahatan internasional yang dianggap serius, seperti kejahatan perang, genosida, atau terorisme yang memiliki banyak dampak global. Yang ketiga, pendidikan global. Kejahatan yang dilindungi oleh asas universal adalah kejahatan yang berpengaruh atau penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, seperti perbudakan, perombakan, atau pelanggaran terhadap kemanusiaan. Yang keempat, prinsip non-refoulement. Asas universal berkaitan dengan prinsip bahwa pelaku kejahatan berat tidak bisa lolos dari hukuman hanya karena mereka berada di luar negara yang memiliki yurisdiksi. Yang kelima, penerapan oleh negara lain. Negara-negara
pada tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa kejahatan yang berpengaruh secara global tidak terlepas dari hukuman, meskipun pelaku berada di luar negara tempat perbuatan itu dilakukan. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama ada kasus Eichmann 1960 di Israel. Adolf Eichmann, seorang perwira Nazi yang terlibat dalam Holocaust, diculik dari Argentina oleh agen Israel dan diadili di Israel. Meskipun kejahatannya terjadi di Jerman dan negara lain, Israel dapat melakukan yurisdiksi berdasarkan asas universal karena kejahatan Eichmann termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang kedua ada kasus Pinochet di 1998 Spanyol Inggris. Mantan diktator Chili Augusto Pinochet ditangkap di Inggris atas perintah pengadilan Spanyol yang menuduhnya melakukan penyiksaan dan pembunuhan selama rezimnya. Spanyol menerapkan asas universal untuk menuntutnya karena kejahatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Sekian, terima kasih.